Nah, jok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Supra X125 yang old, bukan yang injeksi. Ya, ini yang old, yang lama nih. Nah, ini permasalahannya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri nih. Nah, ini boring baru. Ya. Terus di bagian klep baru. Bagian klep, payung klepnya. Terus di bagian tensioner penekan keteng ini baru. Nah, ya. Cuman ini mesinnya berisik. Nah, coba hidupin. Tantem. Tuh. Bisa teman dengerin. Kenapa tak tutupan coba? Tuh. Nah, coba lepas. Nah, ini teman-teman bisa dengerin nih. Ini mau RPM bawah, mau RPM tinggi, ini suaranya tetap ada, ngelitrik. Nah, ini matikan coba. Nah, kita dapat info dari yang punya motor bahwasannya setelah ganti boring, ganti tensioner, ganti klep, pertama naik, pertama nyala, ini mesinnya adem, lembut. Dalam artian adem itu suaranya tidak kasar gitu ya. Tuh. Rantai keteng juga nih baru tuh. Ya. Dalam artian lembut itu tidak kasar. Tapi selang beberapa minggu ya, ini suaranya timbul kasar seperti ini. Nah, ini teman-teman jangan khawatir. Biasanya kalau misalkan habis turun mesin, bongkar mesin, pokoknya habis pergantian di bagian klep atau bongkar mesin lah lebih tepatnya, habis penyetelan klep, apalagi klepnya baru, apalagi locker armnya baru gitu, pelatu klepnya, apalagi noken asnya baru. Nah, ini biasa yang sering saya jumpai ya, biasanya selang seminggu setelah dibongkar motor beraktivitas ya, ada kerenggangan klep. Jadi ada perubahan celah klep biasanya. Jadi klepnya terlalu renggang. Oke ya, teman-teman biasa jumpai saat pembongkaran mesinnya lembut, setelah dibongkar lembut maksudnya kasih 0,5 misalkan 0,5 yang in, 0,5 yang X. 0,05 maksudnya yang in dan yang X sama. Setelah selang seminggu atau 2 minggu suaranya berisik. Nah, teman-teman tinggal cek di bagian kayak ulah kakeng. Iya lah, kencangan iya. Di bagian setelan klep. Ya. Di bagian setelan klep. Diukur ulang celah klepnya di bawah standar. Di mana ukuran standarnya untuk Supra X125 yang old atau yang karbu, karisma dan sejenisnya, Kirana, itu setelan klep yang in 0,05 dan yang X 0,05. Kalau lebih dari itu ya, pasti akan timbul suara berisik seperti ini ya. Jadi kronologi suara berisik seperti ini dari klep ya, bisa jadi bos klep, bisa jadi rocker armnya udah kemakan dikit, bisa jadi noken asnya udah kemakan, bisa jadi payung klepnya yang imitasi, jadi di bagian batangan ujungan klepnya dia mengembang gitu. Nah, bisa jadi ya. Ini kita setel pokoknya ya. Sebelum kita setel nih, ini coba hidupin dulu Keng. Kita lihat sirkulasi olinya, karena ini bukan kita yang membongkar, bukan pembongkaran kita gitu sebelumnya. Jadi kita hidupin, kita cek sirkulasi olinya. Takutnya sirkulasi olinya tidak lancar nih. Kalau bukan iya Keng, keluar oli tuh. Coba aja Kang. Di mana? Oh ya, ini dibuka. Berarti udah. Nah, berarti ini sirkulasi olinya bersirkulasi dengan baik. Jadi pompa oli bekerja dengan baik. Terkecil saat dikendorin di bagian sini atau dibuka di bagian baut ini, baut sumpit nih, tusuk gigi, baut head di sini, kendorin, ini harus keluar oli. Kalau nggak keluar berarti oli tidak naik gitu. Kalau ini oli naik, berarti tidak ada masalah di bagian sirkulasi oli. Kita cek di bagian klep. Kita buka Kang.
Nah ya, untuk pengetopan daripada ribet-ribet ke bagian sini, kita topkan dari sini aja, buka handap nakeng. Kita topkan dari sini aja, dari gigi sindrik juga sama saja ya. Karena ini udah top, motornya juga menyala, berarti tinggal paskan gigi sindrik di bagian sini sesuai titiknya dengan titik. Berarti no kenas pada posisi netral. Syarat untuk penyetelan klep. Ih, kunci 10 ya, Bu. Nah, ini udah pada posisi netral. Tenggang tekan. Hah? Yang bawah kenceng amat. Kayak dekompresi lah besok. Yang bawah kenceng banget. Jangan-jangan posisi. Coba cabut busi ya. Nah. Gua geng setel. .05 gitu. Yang in dan yang X sama 0,05. Kalau misalkan dikasih 0,05 masih berisik ya, coba dirapatkan lagi. Dirapatkan, yang penting ada gerak dikit aja. Kalau misalkan suaranya lembut, berarti bos klep yang bermasalah gitu. Pelan. Ya, ya, no. Yes. Coba. Pas. Sekarang yang bawah. Hah? Oke, coba dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, businanya kan kita nyalakan nih. Kalau misalkan masih ada berisik, berarti masalahnya bukan di bagian klep gitu. Ini udah rapat. Nanti kita buat rapat lagi. Kalau misalkan suara lembut bersih, berarti bos klep yang kena gitu. Ini kan udah nilai standarnya nih, setelan klep 0,05 yang in dan yang X 0,05 sama yang in dan yang X. Beda lagi kalau untuk motor injeksi. Super X125 yang injeksi beda setelan celak klepnya. Coba. Tuh, kan lembut suaranya. Nah. Kau pehan. Nah, sekarang
pasang tutup-tutupnya, kita nyalakan. Ya, oke. Sila bocor ya hadapnya. Hadap nih. O-ring yang bawah diganti karena yang bawah bocor. Nah, ini nanti kita nyalakan lagi setelah terpasang tutup ini, karena beda suaranya kalau misalkan ini terbuka dan ini terbuka. Yang bawah terbuka juga agak sedikit kurang terdengarnya, kurang begitu bersih, seperti ada moros angin, seperti ada suara angsa gitu. Kita pasang dulu, nanti kita nyalakan lagi untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa masalahnya di bagian setelan klep doang. Untuk di bagian setelan klep ya, untuk yang karbu dan yang injeksi beda celahnya ya. Yang karbu Karisma, Super X125, Kirana yang pakai karbu, yang out lebih tepatnya menggunakan celah klep yang in dan yang X 0,05 sama aja, terkecuali yang injeksi. Kalau yang injeksi Super X125, yang injeksi itu celah klepnya yang in 0,10, yang X 0, berapa ya lupa, 0,016 apa 0,015, pokoknya beda celahnya gitu. Ya, ini masalahnya di bagian celah klep doang. Makanya kalau misalkan nih ya, penggantian boring, pokoknya bongkar mesin di bagian depan, setel klep, apalagi ya habis ganti klep atau rocker arm atau noken as ya, itu setelah menyala mesinnya seminggu ke depan itu harus disetel lagi, setel ulang lagi di bagian klep. Pasti yakin ada perubahan celah klep, semakin longgar gitu ya, terkecuali yang original, sepatu klep yang original, klepnya yang original, terus noken asnya yang original baru tuh. Oke, lembut. Tuh, suaranya lembut, hilang seketika. Ada lembut loh. Kadeknya tuh kan suara lembut ya. Tuh suara lembut. Jadi cuman tina setelan klep doang, terlalu renggang setelan klep. Nah biasa orang ngajumpai ya, lamun geus ganti klep, ganti noken as, ganti rantai keteng ya, pokoknya ganti di bagian area klep, noken as, sepatu klep, misalkan salah satu eta nu diganti, kok mau makin imitasi ya. Jadi setelah mesin naik, setelah nyala, seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu harus setel ulang klep ya, pasti berubah celah klep. Nah, terkecuali pakai spare part no ori. Lalu pakai spare part no ori, satu kali setel pasti awet gitu, tahunan, karena kerubah celah klep. Nah tuh lembut kan. Berarti nanti ini kayak blokir dan masih bisa nya. Hari gitu, hari tadina suaranya dong gitu, suara dong itu ganti blok, ganti penekan keteng, ganti keteng, adem suarana.
menang beberapa minggu mate Mati. mungkin nuhu lagi ya setelan klepna doang ya Aris warna percis doang tadi mah gimana ngebul kita tina kenal pot oli di dia ya tadi netes adem suarana Ari blok nu itu nak di mana di mah aslinya itu mahnya tenten bae engke lamun misalkan nek dipasang anu aslina dia tuh bawa kan yang gak dicekkan ke orang. Kalau misalkan bloknya masih bagus kan ya tuh mending pakai aslina gitu. Makin itu ya. Iya. Entah. Tapi ya nggak lumayan kan lah pakai nui sakuat na. Sakuat mah. Kalau misalkan bermasalah di bagian boring, hari ayam manu aslina pakai aslina. Klep itu aja di aslina. Keluar datang sih. Gitu asli mah. Yang penting mah iya lah buat. Setelan klep doang gitu. Renggang setelah beda 0, ya suara ngalit tadi. Lembut. Oke ya, ini sekedar pengalaman aja. Pokoknya jika habis ganti di bagian klep atau di bagian open as atau di bagian rocker alam ratu klep, kalau diganti dengan yang KW yang imitasi, selang beberapa minggu pasti akan ada perubahan setelah klep. Harus setel ulang klep setelah motor beraktivitas, setelah motor mesinnya menyala beberapa hari. Ya, seminggu ke depan wajib setel klep setelah klepnya. Ya, pokoknya teman-teman jangan kaget lah kalau misalkan habis ganti pembongkaran di bagian head, seminggu ke depan suaranya berisik seperti tadi. Coba setel aja klepnya dulu, jangan kemana-mana. Ya, jangan ganti blok, ganti penekan keteng, ganti rantai keteng. Setel klep aja dulu. Oke? Ya, dari video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.